Semua isi perjanjian lama adalah firman Tuhan, tapi tidak semua isinya adalah perintah Tuhan. Perintah. Berarti yang tadi Firman Tuhan, kamu harus tahu firman Tuhan dan perintah Tuhan. oh, berarti yang Salomo tuliskan tadi itu di Kidung Agung itu firman Tuhan. Gitu. Itu tulisan Salomo, tetapi bukan perintah Tuhan. Itu tulisan murni dari Salomo. Perintah Tuhan dengan firman Tuhan kok dibedakan, Ibu? Beda ya? Iya, bisa lah kita bedakan. Oke, itu perintah Tuhan atau firman Tuhan itu di dalam perjanjian lama? Kamu kalau ngomong jangan muter-muter, udah saya jawab lah. Kamu udah saya jawab. Saya mau pastikan itu. Jangan diulang-ulang terus. Saya mau pastikan. Itu kamu itu menandakan nggak ini apa ya? Soalnya tadi Ibu mengatakan bahwa orang memahami. Ibu mengatakan bahwa itu tadi bukan firman Tuhan karena berbau pornografi. Iya. Silakan. Kidung Agung 7 ya sampai 8 ya. Aku bacain ya. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, dan buah dadamu gugusannya, kataku. Aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Au. Ya, jadi itu tadi Bang Fahruk siapa tadi Mahadewa mengartikan porno begitu. Itu enggak seperti itu maknanya. Itu makna kiasan. Jadi begini ya, aku jelasin dulu. Makna kiasan itu buah dada seperti gugusan anggur, itu adalah gambaran kesuburan. Gambaran kesuburan, kelembutan, dan keindahan. Anggur lambang sukacita dan berkat. Pohon kurma lambang kemegahan dan kemenangan. Ini konteksnya adalah Salomo itu lagi memuji, lagi bikin puisi tentang pernikahan Salomo dan mempelai perempuannya. Jadi ini Raja Salomo lagi membuat puisi untuk mempelai perempuannya. Begitu artinya. Jadi kamu jangan konotasinya negatif yang ke situ, bukan ya. Udah. Bang Dewa, mau masuk Bang Dewa? Silakan Mas Pandi. Tadi Mas Pandi yang bawa dalil itu. Silakan. Baik. Ini Bunda Jenny. Ini sebenarnya bukan persoalan makna dari dalil itu yang lagi kita bahas. Ya. Tapi kontennya, artinya kok firman Tuhan kok bicara vulgar begitu, Bu? Itu vulgar kan? Itu kan aku tadi udah jelasin, itu kan Salomo yang bikin puisi. Iya, itu bukan Salomo, Kidung Agung itu adalah tulisan Salomo. Jadi kamu harus bisa membedakan mana firman dari Tuhan, mana tulisan Raja Salomo. Jadi Raja Salomo itu bukan firman Tuhan yang dia tulis ya? Kan aku tadi bilang di sini, itu Salomo buat puisi tentang puisi tentang pernikahannya dengan mempelai perempuannya. Ini gitu. dalam Kidung Agung ini adalah puisi cinta pernikahan dari Raja Salomo Berarti untuk bukan mempelai firman perempuannya. Berarti bukan firman Tuhan. Ya bukan, ini kan tulisan Salomo. Kok bukan firman Tuhan masuk dalam kitab suci yang dikatakan firman Tuhan? Gimana ceritanya? Jadi gini ya, di Alkitab Kristen itu ya seperti Mazmur, itu kan tulisan-tulisan Raja Daud, Kidung Agung, Raja Salomo. Itu kan memang Alkitab itu isi perjanjian lama ya, khususnya perjanjian lama itu kumpulan yaitu tentang sejarah, tentang cerita, tentang pernikahan Daud dengan Batseba, Salomo dengan istri-istrinya juga ditulis di situ. Oh gitu, berarti bukan firman Tuhan dimasukkan ke dalam kitab suci. Ya, gitu. Ya itu memang seperti itu, mau bagaimana? Buktinya orang Israel yang pegang Tanakh ya, pegang kitab suci mereka yang dinamakan Tanakh, mereka tidak komplain kok. Kenapa kalian yang komplain?
Enggak, berarti bukan firman Tuhan dimasukkan ke dalam firman Tuhan. Tercampur-campur dong. Oh, berarti bukan firman Tuhan ya. Banyak ya. Contoh kayak Amsal 7, 18, 19. Marilah kita memuaskan birahi. Itu juga bukan firman Tuhan, Ibu ya. Ya kita harus mengerti dalam konteks apa dulu yang ditulis itu. Oh, gitu ya. Jadi suka-suka hati Kristen masukkan yang bukan firman Tuhan dimasukkan ke dalam. Kamu jangan salah. Kamu salah lagi ngomongnya. Di perjanjian lama itu nggak ada Kristen di situ. Oh, tapi kok masuk dalam Bible teman-teman Kristen perjanjian lama itu? Itu gimana ceritanya? Kok yang bukan firman Tuhan dimasukkan dalam kitab suci? Gimana ceritanya? Alkitab itu memang seperti itu ya. Di perjanjian lama, perjanjian baru itu ada kisah-kisah yang ditulis dan kitalah pembacanya yang harus bisa memahami dalam konteks apa dulu itu, begitu. Ya berarti sudah Jadi jelas gini ya. Bible itu bukan Gini, firman Tuhan, Bu. tetap firman Tuhan iya dan amin. Saya meyakini itu. Nih begini ya. Semua isi perjanjian lama adalah firman Tuhan, tapi tidak semua isinya adalah perintah Tuhan. Kamu bisa membedakan itu. Jadi tidak semua di dalam perjanjian lama itu firman ya. Semua isi perjanjian lama adalah firman Tuhan, tetapi tidak semua isinya adalah perintah Tuhan. Paham nggak di sini? Jadi tidak semua isinya adalah perintah Tuhan. Tapi Ya, itu firman salah Tuhan. satunya Salomo, salah Firman satunya Tuhan atau penulisan bukan? Salomo tadi. Firman Tuhan atau bukan? Apanya? Kan tadi saya udah jawab, semua isi perjanjian lama adalah firman Tuhan, tapi tidak semua isinya adalah perintah Tuhan. Perintah. Oh, berarti Bisa yang ngerti tadi firman Tuhan, kamu harus tahu firman Tuhan dan perintah Tuhan. Oh, berarti yang Salomo tuliskan tadi itu di Kidung Agung itu firman Tuhan. Gitu. Itu tulisan Salomo, tetapi bukan perintah Tuhan. Itu tulisan murni dari Salomo. Perintah Tuhan dengan firman Tuhan kok dibedakan, Ibu? Beda Ya ya? iyalah, ya bisa lah kita bedakan. Oke, itu perintah Tuhan atau firman Tuhan itu di dalam perjanjian lama? Kamu kalau ngomong jangan muter-muter, udah saya jawab lah. Enggak, Kamu udah enggak. saya jawab. Saya mau pastikan, diulang-ulang Ibu. terus. Jangan diulang-ulang terus. Saya mau pastikan. Kamu itu menandakan nggak ini apa ya? Soalnya tadi Ibu mengatakan bahwa kurang itu memahami. Ibu mengatakan bahwa itu tadi bukan firman Tuhan karena berbau pornografi. Gitu loh. Nih, Hah. baca di 2 Timotius 3 nomor 16. Hah. Ya, 2 Timotius 3 nomor 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Nah, tulisan Salomo itu memang ada manfaatnya. Yaitu Iya, apa? untuk- Dia itu untuk lagi mengundang memuji hawa nafsu. Istrinya, memang kalau memuji istrinya emang itu hawa nafsu, itu Untuk istrinya loh. membangkitkan hawa nafsu manusia, makanya masuk tulisan Kidung Salomo. Agung itu Salomo lagi memuji istrinya, mempelai perempuannya, itu istrinya. Emang kamu memuji istri kamu dosa? Saya tanya, kamu memuji-muji keindahan istri kamu dosa itu? Tapi yang baca birahi, Kamu Bu. sudah beristri belum? Kamu sudah beristri belum? Belum, anak kecil itu birahi, Bu. Makanya Kalau baca kamu itu. nggak tahu, makanya kamu nggak tahu suami memuji Makanya- istri, keindahan istrinya, tentang tubuh Ibu, istrinya, ya sah. Itu istrinya, sah. Di Amerika Mana Serikat. ada haramnya di situ? Dia sudah suami istri sah. Wajar kalau suami memuji istrinya. Saya tanggapin ya. Ibu, makanya di Amerika Serikat itu Ibu Jenny. Nggak usah Bible bawa itu- Amerika lah, nggak usah bawa Amerika, nggak usah jauh-jauh bawa Amerika. Iya, harus saya sampaikan karena Bible itu di Amerika itu dilarang untuk disebarluaskan di sekolah-sekolah karena mengandung konten pornografi di dalamnya. Di dalam konten Bible itu mengandung konten pornografi, jadi dilarang disebarkan di sekolah-sekolah. Beda dengan Al-Quran, boleh di sekolah-sekolah di Amerika itu boleh disebarkan. Gitu. Makanya saya agak lain, kenapa teman-teman Kristen ini kitabnya penuh kalimat-kalimat yang mengundang syahwat, mengundang nafsu, birahi.
zakar kuda apa dan Nah, sebagainya. kamu memandangnya seperti itu. Cara memandangnya seperti itu. Jadi kita itu punya sisi cara pandang. Kalau saya cara pandang saya berbeda, itu tidak porno. Itu menunjukkan bahwasanya Salomo itu memberikan perhatian, memberikan puji-pujian untuk istrinya. Gitu. Apa salahnya suami memuji istri? Apa salahnya di situ? Hanya karena dia bukan firman Tuhan dimasukkan di dalam kitab suci, Ibu. Kalimat-kalimat yang berbau pornografi dan porno aksi itu masuk di situ. Jadi orang birahi, anak SD pun baca birahi anak SD. Kalau kita baca Bible, Ibu, itu baca Kidung Agung itu tadi, itu kadang pohon pisang pun ngocok dengan sendirinya. Karena apa yang kita baca itu, ngeri kali yo. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Karena suamiku tidak berada di rumah. Ini ajakan untuk berzina. Mari kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Sekarang saya tanya, nggak usah ngomongin Salomo. Di Indonesia banyak nggak yang seperti itu pikiran kotor? Banyak nggak? Maksudnya gimana, Ibu? Di Indonesia ada nggak anak-anak muda atau orang tua yang punya pikiran kotor? Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Banyak. Nah, itu. Kenapa mesti bawa Salomo? Di negara kita juga banyak yang melakukan seperti itu loh. Dan saya nggak mau ngomongin tentang agamanya. Itu yang nggak mau dibaca, saya ngomongin tentang agamanya. Yang dibaca itu karena apa? umumnya Itu Bible. oknum. Gitu loh. Yang dibaca Nih, kamu saya kasih tahu ya. Di dalam perjanjian lama itu ada 3 jenis isi perjanjian lama. 1, perintah Tuhan. Contohnya 10 hukum Taurat di Keluaran 20. Tujuannya untuk ditaati. 2, janji dan nubuat Tuhan. Di Yesaya 7:14 tentang Mesias untuk dipercayai. 3, catatan sejarah atau kisah manusia. Termasuk cerita Salomo, Daud berzina, Lot mabuk. Itu untuk apa tujuannya? Untuk pelajaran, untuk diambil hikmahnya. Diambil sebagai pelajaran dan diambil hikmahnya. Itu. Jadi kamu jangan salah mengartikan. Di perjanjian lama itu ada 3 jenis isi perjanjian lama. 1, perintah Tuhan. 2, janji dan nubuatan Tuhan. 3, catatan sejarah. Nah, catatan sejarah ini termasuk cerita Salomo, Daud berzina, Lot pemabuk. Itu yang dimaksud. Begitu. coba Ibu lihat ya. Ini ada pendeta CABULI anak-anak di rumah dan di mal dengan modus ritual doa. Apa tulisannya ini? Pendeta siapa namanya ini? Divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ini akibatnya, Bu. Makanya Kenapa kamu menunjukkan oknum? Saya juga bisa menunjukkan oknum dari pihak kamu loh. ini yang dia baca loh, Bu. Gara-gara yang dia baca itu marilah Oknum. kita Saya juga bisa menunjukkan berita-berita yang seperti itu dari pihak kamu. Saya juga ini bisa. ini dampaknya loh, Bu. Dampaknya Kata siapa? makanya Mana ada di situ dampaknya? Emang kamu pernah ngomong sama tuh pelaku kalau dampak dia baca kisah Salomo? kebanyakan teman-teman pendeta itu Memang yang kamu pernah wawancarain? Memang kamu pernah wawancarain dia? Jangan Memang kamu marah-marah pernah lah, Bu. wawancarain dia? Bahwasanya dia memperlakukan itu terinspirasi dengan kisah Salomo. Iya, karena baca itu konten itu ngeri loh, Bu. Makanya Memang kamu pernah tadi. interview? Memang kamu pernah interview? Ibu Memang jangan kamu pernah marah-marah. interview? Di situ tidak ada tuh dia bawa ayat Salomo di situ. Jangan marah-marah lah. Nggak ada. Iya, Saya jangan nggak sampai marah-marah. perzinahan lah, terus memuaskan birahi, zakar kuda seperti zakar kuda ininya. Itu khawatirnya saya di situ, Ibu. Karena keseringan baca dalil-dalil yang mengerikan di dalam Tadi kitab saya suci, Ibu. sudah bilang, tadi saya sudah kasih tahu ya, catatan sejarah kisah manusia, termasuk cerita Salomo, Daud berzina, Lot mabuk itu untuk pelajaran, untuk diambil hikmahnya, supaya kita tidak mencontoh tokoh-tokoh yang sudah pelajaran seperti itu. untuk supaya Kamu ngerti nggak? iya, Ya pelajaran kenapa memang supaya Alkitab itu memang menulis apa adanya, Ya. yang tulisan-tulisan yang
berkonotasi negatif pun ditulis. Untuk apa? Untuk diambil pelajarannya dan diambil hikmahnya. Nah, inilah Jadi akibatnya diambil pelajaran. Alkitab kita itu kisah tentang Daud berzina, tentang Lot pemabuk, tentang Salomo, itu semua juga ditulis. Memang kenapa? Itu untuk pelajaran, untuk diambil hikmahnya. Kamu nggak paham itu, kamu seolah-olah kitab suci itu isinya harus suci, harus bersih. Berarti isinya kitab suci itu orang suci semua. Sedangkan orang berdosa nggak berhak untuk ditulis di situ. Jangan marah-marah lah Ibu, santai aja kita. Nah inilah kan pengajaran tadi Ibu bilang kan, inilah dampaknya pendeta melakukan hal seperti ini karena belajar dari Bible. Saya bicara tegas, saya tidak marah. Saya memberitahu apa yang ada di Alkitab. Iya, ini kan dia belajar nih, makanya dia habis belajar dia lakukan hal seperti ini, CABULI. Karena dia belajar dari Bible, kan pendeta ini. Gitu Ibu. Maaf saja, sorry to say. Kalau ada oknum, terus kalau ada oknum saudara kalian melakukan itu, apakah mereka terinspirasi dari mana? Ya dari perbuatan mereka sendiri dong. Oh, enggak ada, cuma saya nggak mau aja. Saya nggak mau membuka aib orang. Enggak ada di Islam itu enggak ada dalil. Ada. Mana coba mana? Saya tidak mau mengarah ke situ. Karena kalau saya berbicara mengarah ke situ, saya itu udah tahu pasti apa yang saya akan dapatkan. Ini kan terinspirasi dari seringnya membaca Bible. Mungkin dia sering baca Amsal, Yeskiel, Kidung Agung tadi. Karena keseringan membaca. Itu oknum. Aku tiap hari baca Bible aja nggak ada tuh nafsu birahi kayak yang kamu beritakan di atas itu. Biasa aja tuh. Tiap orang kan beda-beda Ibu. Tiap orang beda-beda. Itu oknum namanya. Itu oknum. Kamu aja bilang tiap orang beda-beda. Itu namanya oknum. Kalau di Islam oknum, kalau di Kristen bukan, karena ada tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda. Itu mengarah ke oknum. Itu aja kamu udah keluar dari kata-katamu sendiri. Jangan emosi lah Bu. Jangan emosi lah. Santai aja. Bang Dewa mungkin mau masuk Bang Dewa. Kayaknya Bang Dewa dari tadi ketawa-ketawa nih. Bang Dewa, silakan. Iya gimana tuh? Tadi dia sudah mengatakan ada hikmah di balik itu semua. Hikmahnya itu apa, Bu? Kok Tuhan itu dinistakan? Ya, diambil pelajarannya supaya kita tidak mencontoh, supaya kita lebih baik. Begitu hikmahnya, diambil hikmah positifnya. Dan Tidak tadi ada, itu Bu, tadi seperti barusan itu. teman kamu Fandi itu bilang manusia itu berbeda-beda. Iya berbeda-beda. Tidak ada, Saya tidak dan ada, Bu. oknum itu tidak Hikmah- sama. Itu oknum. hikmah di Kamu balik jangan itu semua membawa itu Alkitab secara tidak ada, Bu. generalisasi. Justru hikmahnya itu, Bu, itu adalah suatu pembelajaran yang harus ditiru. Karena yang namanya nabi itu kan harus ditiru, Bu. Sementara di dalam Bible semua nabi itu dihinakan. Seperti halnya tadi Ibu mengatakan Lot, ya kan? Dia melakukan hubungan karena incest. di Alkitab Tidak saya ada, itu sebentar, memang Bu, ditulis santai, apa Bu. adanya. Memangnya kitab suci semuanya harus suci. Tokoh-tokohnya harus bersih. Ceritanya harus bersih suci semua. Betul, Namanya memang harus kitab seperti itu, Bu. suci. Yang namanya kitab suci itu memang harus suci. Sementara Bible ini kitab sok suci. Bedakan antara suci sama sok suci. Nah, isi-isinya itu semuanya itu berisi mengenai soal penghujatan, penghinaan terhadap para nabi. Dan kita tahu, Bu, ya, yang namanya nabi itu sepantasnya itu ditiru, Bu. Itu nabi. Dijadikan sebagai suri toladan, itu nabi. Tetapi kalau misalkan nabi ataupun ada Tuhan yang hobinya bahkan membuka celana dalam, bahkan ada yang namanya teori gengbeng, ini tidak pantas dikatakan sebagai kitab suci. Iya, di dalam Islam ada yang namanya teori Big Bang. Halus Sementara sekali di Bang dalam Dewa, Kristen- halus tapi sakit. Enggak, Di masuk dalam akal juga Kristen- Bang Pandi. Masuk akal. Dalam Islam ada teori Big Bang. Dalam Koten Bang Dewa. Ada teori gengbeng, seperti halnya di dalam Ayub 31 nomor 10. Itu kan teori gengbeng itu, Bu. Di situ. Betul tidak, Bu? Nah, makanya, Bu, ya, tadi Bang Pandi mengatakan kepada Ibu, Bible itu adalah kitab yang sangat berbahaya. Di Amerika, di Eropa, itu anak kecil itu tidak boleh membaca Bible. Jangankan di Amerika, jangankan di Eropa, TikTok aja bisa tahu, Bu, mana kitab yang berbahaya, mana yang tidak. Apa buktinya? 6 akun saya. Betul Nah, Bang Dewa, lanjut. 6 akun saya kena blokir permanen gara-gara apa? Gara-gara baca Yeskiel, Bu. Yeskiel 20 nomor 23. Ayat-ayat seperti itu di luar kepala saya semua, Bu. Saya hafal 100 ayat, Bu. Benar, ayat-ayat seperti itu. Nah, ketika Ibu mengatakan itu adalah oknum, tetapi
oknum itu ternyata mengamalkan apa yang tertulis di dalam Bible, seperti halnya hubungan incest. Ada ada tidak yang mempraktekkan? Ada Bu, McAngel. Dia mempraktekkan hubungan incest. Karena kenapa? Karena dia membaca Nabi Lut. Poliandri, ada tidak? Ada di dalam Bible. Ada yang mempraktekkan? Ada. Siapa dia? Maria Butsky. Maria Butsky, Paul sama Peter. Suaminya dua. Ngeri Bang Dewa, ngeri. Karena itu memang seperti itu, Bu. Seperti itu adanya. Hafal Bang Dewa ya. Saya jelasin. Ngeri Bu Bible ini, Bu. Bu, 6 dengarkan akun dulu, saya, Ibu. Bu. 6 akun Didengarkan saya dulu baru dibantah. kena blokir permanen gara-gara membaca Bible. Gara-gara membaca Bible, 6 akun saya kena blokir permanen, Bu. TikTok bisa tahu, Bu, mana yang berbahaya, mana yang tidak. Itu fakta itu, Bu. Ya, Bu ya. Jadi berpikirlah dari sekarang, Bu ya. Berpikir dari sekarang, ya kan? Jangan sampai Ibu itu terjebak dengan yang namanya doktrin-doktrin sama janji-janji manis yang diberikan oleh bapak-bapak pendeta, Bu. Jangan seperti itu. Enggak, Ya? saya malah bersyukur. Saya bersyukur dengan cerita-cerita di Bible supaya saya menjadikan pelajaran bagi saya untuk hidup lebih baik. Nih, Baik. kamu saya kasih tahu ya. Bagaimana perbedaan cara pandang utama ya? Alkitab, Allah mengilhamkan manusia menulis sejarah, puisi, surat, nubuat selama 1500 Sejarah tahun. sih, Bu. Gimana Itu sejarah ada ini, Bu? 40 penulis. Ya, ini perjanjian lama. Itu tertulis apa? Tentang sejarah, puisi, surat nubuat selama 1500 tahun. Oh, Itu berarti Ibu penulisnya ada lebih 40 percaya, 40 berarti lebih Ibu lebih penulis. percaya sama Kamu kitab dengar sejarah, Bu dulu, ya? dengar dulu isinya. Dengar dulu Ya, isinya isinya apa, Bu? sejarah Elohim. Sejarah manusia, ada perintah, ada janji, ada juga catatan dosa manusia. Tujuan mencatat dosa itu dicatat jujur sebagai peringatan melihat manusia jatuh tanpa Tuhan. 1 Korintus 10 nomor 11. Bahasa ditulis dalam Ibrani, Aram, Yunani, boleh diterjemahkan. Jadi kenapa Alkitab mencatat hal tidak suci juga? Karena tujuan Alkitab itu berbeda, yaitu yang Ya, tadi saya baik, katakan. baik. 2 Sudah ya tadi, Bu ya. 3, nomor 16. Kenapa Alkitab Karena menulis tulisan hal yang tidak diilhamkan suci? Tuhan Sudah beres, Bu, memang itu, Bu. bermanfaat untuk mengajar, Ya, untuk sudah beres menyatakan tadi, Bu. kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau di dalam Al-Qur'an ya, Al-Qur'an caranya bagaimana bagaimana datang? Itu ya Allah menurunkan langsung kata per kata kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Isinya wahyu langsung dari Allah, fokus pada hukum, ibadah, kisah para nabi sebagai teladan. Tujuan mencatat apa? Kisah nabi-nabi difokuskan pada ketaatan, kesalahan besar nabi tidak dicatat. Itu bedanya. Kesalahan Memang, nabi tidak dicatat. Kalau di Alkitab, kesalahan nabi pun dicatat. Begitu. Itu Nah, perbedaan disinilah ya. Alkitab Baik. dengan Al-Qur'an. Iya, baik, Jadi Bu, baik, Bu. Alkitab mencatat kesalahan para nabi, dicatat juga dengan jujur. Begitu. Kalau Nabi Al-Qur'an kesalahan. kesalahan besar nabi tidak dicatat. Jenny, Itu bedanya. Jenny berarti kitabmu nggak kitab suci, karena kitab suci itu ya harus suci ceritanya gitu. Ya, Bang Dewa lanjut Bang Dewa. Namanya Jenny Alkitab sabar dulu, Bunda Jenny. tapi ada Gantian dulu, Bu. perbedaan Sabar, tulisan. Bun. Sabar, Bu. Tapi memang kita sulit juga ya kalau misalkan berbicara dengan yang namanya doktrin. Karena kenapa? Karena kita tahu lalat itu sebenarnya tahu, Bu. Bunga itu jauh lebih harum daripada sampah. Dia tahu. Tapi memang hati ibu itu senang sama sampah, ya kita kasih peringatan juga sulit juga, Bu, seperti itu, Bu. Nah, yang namanya kitab suci itu, Bu, Menghakimi hati harus saya. diturunkan sebentar, Kamu Bu. itu Ibu sabar, Ibu. hakim atas manusia Sabar, itu. ya. Sabar, Ibu, sabar. Yang namanya kitab suci itu, Bu, harus diturunkan sama orang yang jelas. Ketika yang namanya nabi itu dihinakan, itu tidak pantas dia menerima yang namanya kitab suci. Masa kitab suci itu berisi mengenai soal penghinaan terhadap nabi, hujatan kepada Tuhan. Itu kan hal yang tidak mungkin, Bu, seperti itu. Nabi melakukan kesalahan seperti ini, itu hal yang tidak mungkin, Bu. Tuhan itu pasti menjaga yang namanya utusannya. Sedangkan di dalam Bible, ajaran satu-satunya agama yang menghinakan Tuhannya itu cuma Kristen loh, Bu. Satu-satunya agama yang menghujat nabinya itu cuma Kristen. Lut dipitnah seperti ini, Abraham dipitnah seperti ini, dan lain sebagainya. Difitnah, Sementara di ngaco Islam, kamu. Kok dibilang fitnah memang begitu ceritanya kok kamu bilang fitnah. Ngaco iya. kamu itu.
Nabi itu kan tidak pantas, Bu, melakukan hal seperti itu. Bahkan Tuhan saja, Bu, dipermalukan sama orang-orang Kristen sampai hari ini. Tuhan dipermalukan loh, Bu. Tuhan dijadikan sebagai bahan Kamu karena pelecehan kamu bukan iman seksual. Kristen, kamu Sabar melihatnya dulu, seperti Ibu. itu. Ibu sabar, Bu. Ibu sabar, Bu. Jadi, Bu, Itu seperti kaum munafik loh kalau aku lihat itu. seperti apa? Munafik itu seperti apa, Bu? Coba pengen tahu kami, Bu. Munafik Ya itu karena apa? karena kelakuan sebenarnya itu kamu tutupin dengan kelakuan yang tidak sebenarnya. Hah? Nggak ada pengertian munafik seperti itu, Bu. Ya. Jadi, Bu, kalau misalkan Ibu tidak tahu maknanya, mendingan Ibu tidak usah bicara gitu. Lebih baik Ibu bertanya supaya Ibu dapat ilmu. Apa itu munafik di dalam Islam? Kami akan menjelaskan, Bu. Ternyata Ibu menjelaskan sesuatu yang Ibu sendiri tidak tahu gitu. Jangan seperti itu, Bu, ya. Wajah boleh jelek, Bu, tapi otak jangan sampai jelek, Bu. Saya kasihan sama Ibu. Sudah mau jelek, calon neraka lagi. Kan kasihan gitu, Bu. Bener nggak, Bu? Seperti itu ya. Ya itu gambaran dari itu udah kebaca tuh di situ gambaran dari sifat kamu tuh. Udah terbaca Ya. itu dari kata-katamu itu. Nah, Ya. kita gini, Bu. Kamu sok Kalau gantung aja misalkan kamu juga. ya nggak apa-apa, Bu. Baik, kita coba Ibu buka Amsal 31 nomor 6, Bu. Coba, Bu. Itu masuk ke dalam saya ajaran. sudah selesai bicara sama kalian, nggak ada isi kalian itu. Oh ya, sudah, Bu. Kalau sudah selesai nggak apa-apa. Coba Ibu buka Amsal 31 nomor 6. Lihat dulu, Bu. Itu pengajaran atau oknum? Itu jelas-jelas oknum di situ, Bu. Kabur Ibu itu Wah. Bang Dewa. Kabur. Tapi Untung Ibu tuh jelek kalau nih. sama aku Kalau- nggak pernah kabur ya, kenapa ya? Kalau cantik dewa yang kabur ini, kabur dalam pelukan. Tapi Ibu tuh kalau sama aku nggak pernah kabur dia. Baik dia katanya sama aku. Suka marah-marah, ngina-ngina aku dia. Tapi sama Bang Dewa dia terima ya. Tadi perasaan udah nggak enak, begitu diskusi sama Mas Pandi, ternyata begitu. Udah nggak enak Dewa nih, mau diterusin juga sama Dewa. Udah lah, mending ketawa aja lah Dewa. Guys, genapkan dulu Bang Dewa guys 250 koin guys. Biar sama-sama Bang Pandi guys.